awak datang kami sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Amin. Berkah usahanya, lancar rezekinya. Amin. Juga bagi kawan-kawan petualangan alam desaku. Pada kesempatan malam ini, saya di sini Solihin bersama mungkin kawan-kawan semua tidak asing lagi yang di samping saya. Ini Kang Jerry, petualangan alam desaku, petualang sejati beliau. Waduh. Terus Baiklah kawan-kawan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Kang Jerry, ya. Ngobrol ringan. Apa yang akan diobrolkan menyangkut perjalanan kami dari Jawa Barat, Cianjur, dari Bogor, dari Jakarta menuju Kalimantan, dan seperti apa keseruan-keseruan yang telah kami hadapi bersama di sana. Langsung saja saya akan bertanya kepada Kang Jerry, ya, seperti apa atau bagaimana Kang Jerry kok tujuannya yang pertama-tama langsung menuju Pontianak, padahal kan Kalimantan itu kan luas ya, bisa aja ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba langsung tujuannya ke Pontianak, bisa diceritakan kan? Gitu ya. Yang pertama, sebelumnya gini Kang, ini juga ada pertanyaan dari penonton gitu. Ya. Kang Jerry ini ada apa gitu, kok mau ke Kalimantan? Nah jadi gini kawan-kawan ya, saya ini kan judulnya juga petualangan alam desaku, ya berarti desa kan, ya penting desa-desa dan kampung-kampung. Jadi ya di mana saja, bisa Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, kalau bisa Papua, gitu loh. Ya, nah mengapa saya ke Kalimantan? Karena memang sudah cita-cita saya sejak 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Ya, dan baru sempat sekarang ini, itu pun karena mungkin ketemu Akang. Oh. Ya, memang kemarin-kemarin saya udah cita-cita banget ya, dah saya bilang saya berangkat aja dulu gimana nanti. Tapi kebetulan sekali ketemu Akang, ya sudah akhirnya akhirnya saya datang ke Pontianak ke sini. Dan mengapa ke Pontianak? Saya sejujurnya aja kawan-kawan ingin sekali melihat kota Pontianak dan alam-alam daerah Pontianak. Ya, dan juga mungkin nantinya saya terakhirnya insya Allah mau masuk Malaysia juga Kang. Jadi itulah Kang. Jadi dari Indonesia masuk ke Malaysia melalui Sambas apa Kang ya? Sambas. Oh melalui Sambas ya. Sambas. Nah itu kawan-kawan. Jadi ke Pontianak itu dekat ke Malaysia. Ya mudah-mudahan nanti ada umur panjang dan juga ini kawan-kawan nih ya untuk bekal saya. Ya. Jadi kalau misalnya saya sodorkan juga vlog-vlog Jawa Barat juga kan mungkin kawan-kawan juga bosan juga gitu loh. Nah sekali-kali kita coba yang lain itu. Jadi supaya ada warna, supaya beragam. Betul. Begitu Kang ya. Terus yang kesekian kalinya mungkin ini menjalin silaturahmi lah Kang. Ya, menjalin silaturahmi wabil khusus penduduk asli Kalimantan yaitu warga Dayak, ada warga Melayu juga. Mungkin itu Kang ya. Seperti apa nih Kang perasaan Akang sewaktu perjalanan naik pesawat? Ya. Kan sepertinya kemarin itu ada video singkat saya itu rasanya gimana gitu, bikin geli-geli saya gitu. Ya, jadi gini Kang, suka aneh saya juga kadang-kadang ya. Pada saat saya mau ini udah positif sama Akang waktu itu. Oh ya udah kita berangkat tanggal sekian kan? Iya. Entah mengapa Kang itu Kang di TikTok Kang tiba-tiba Kang ya muncul turbulensi lah, pesawat jatuh lah, aircraft crash. Jadi yang kecelakaan pesawat. Entah mengapa gitu keberadaan munculnya yang begitu. Iya, makinlah saya deg-degan Kang. Gitu loh. Udah begitu kan di pesawat itu kan suka
ya ada turbulensi kecil gitu kan. Betul. Jadi ya saya yang tidak biasa gitu loh kan, maklum orang kampung lah kan, jadi takut kan gitu. Takut, tapi alhamdulillah kan kemarin dari mulai berangkat dari rumah sampai dengan masuk ke rumah akan ke sini Ya. semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Ya. Jadi tidak ada kendala suatu apapun ya. Tak ada kan alhamdulillah. Ya. Hanya kemarin itu ada miskomunikasi aja, tiket kita dialihkan aja. Ya, awalnya pakai Superjet, Iya. dialihkan menjadi Batik Air. Batik Air. Ya. Iya. Oke, pertama kali Akang menginjakkan kaki di Bandara Supadio, perasaan Akang gimana? Wah, perasaan saya akhirnya saya kesampaian juga kan, Kang, menunaikan keinginan saya, menunaikan cita-cita saya untuk menginjakkan kaki ini di bumi Kalimantan. Ya, kalau bisa sih saya pengen sekali ketemu Panglima Jila. Saya akan memberikan salam penghormatan lah gitu loh ya, kepada para panglima-panglima, ketua adat di Kalimantan. Ya, kami semua sangat menghormati keberagaman ya, dan saya akan mengobarkan di mana bumi dipijak, disitulah langit harus dijunjungkan. Ya. Banyak sekali Kang dari video-video singkat saya itu komentar-komentar, masya Allah ya, dari fans-fansnya Akang, dari para subscriber Akang, banyak yang menanyakan dan mendoakan Akang. Oh, amin. Terima dimanapun kasih. Akang berada, semoga dilindungi. Amin. Semoga sehat selalu katanya dari kawan-kawan. Ya, minta disampaikan kata kawan-kawan PAD. Jadi dengan kesempatan ini saya sampaikan langsung ke Kang Jerry. Oke. Mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak atas doa-doanya yang baik untuk diri saya. Begitu juga sebaliknya. Jadi saya juga doakan Bapak Ibu semuanya, penonton Petualangan Bersatu, semoga selalu dalam kesehatan, keberkahan, ya, keselamatan, dilimpahkan rezeki yang melimpah, dan juga tidak lupa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Selanjutnya nih Kang, Ya. ini kan kota Pontianak dan sekitarnya ini kan termasuk garis Katulistiwa titik nol, ya kan? Ada tugunya Katulistiwa. Bagaimana menurut Akang di sini itu dengan kondisi garis Katulistiwa? Gini Kang, kalau dari sisi hawa, memang ya terus terang lah kawan-kawan, cukup panas ya, sama dengan Jakarta lah. Jadi agak gimana ya panas lah intinya. Panas ya. Ya panas, harus selalu pakai kipas angin. Iya. Ya, namun kawan-kawan perlu diketahui bahwa Pontianak itu ternyata sebuah kota yang sangat saya idam-idamkan Kang. Iya. Ya, saya benar-benar angkat 2 jempol. Iya, Top iya. banget untuk Kenapa itu? Kalimantan. Kenapa Nah, itu? yang Kenapa pertama itu? dari sisi kebersihan Kang, Sisi kebersihan. sangat luar biasa. Yang kedua dari sisi ketertiban Kang. Ya, entah mungkin karena di sini tidak ada angkutan umum, jadi serasa jalan itu lengang. Gitu loh Kang. Ya, terus yang ketiga Kang, itu mobil-mobil itu tidak parkir di bahu jalan. Ya, karena tokonya itu rata-rata di sini memiliki halaman yang sangat luas. Ya, sehingga mobil motor yang mau belanja itu langsung masuk ke halaman toko. Even itu toko kecil, toko besar, mereka punya halaman. Jadi mungkin dari pinggir jalan ke situ itu ada 3 meteran Kang, rata-rata 3 meter 2 meter gitu Kang. Jadi tertib. Terus yang terakhir kalinya Kang, ya ini tidak bisa dipungkiri ya kawan-kawan ya. Ya mohon maaf sebelumnya nih. Ya karena kadang-kadang ya terus terang lah. Ya, di sini sangat sedikit sekali tukang parkir Kang. Ya gitu, jadi ada toko-toko besar yang ada tukang parkirnya gitu loh. Kalau di Jawa Barat kan aduh banyak sekali ya yang mencari rezeki dari tukang parkir gitu loh ya. So far sih itulah hak masing-masing, tapi kadang-kadang gitu loh kan, kadang-kadang kan suka menyingkirkan gitu. Apalagi kan kita datang orangnya nggak ada, begitu mau pergi ada. Ya memang mungkin bagi kawan-kawan 2000 tidak membuat Anda miskin, tapi kadang-kadang kan kecingkiran ini gitu lah kan, kadang-kadang ditinggal sebentar aja langsung ya. tarik.
Padahal kadang-kadang motor kita tidak diparkirkan. Ya, masalahnya kalau di sana kan kadang-kadang kan kita ganti oli di bengkel aja ya, diparkirin gitu loh. Ganti oli di bengkel kan, diparkirin kena 2.000 kan. Gitu loh ya, makanya. Ya hal-hal kayak gitulah yang kurang-kurang lazim gitulah yang kadang-kadang membuat jengkel gitu. Ya ini mohon maaf aja kawan-kawan ya. Ya kita cerita apa adanya ya, kita bukan bicarakan orang lain butuh makan ya, semua juga butuh makan kalau bicara makan gitu loh ya. Mungkin itu aja sih Kang, jadi banyak plusnya di sini, cuma mungkin ini hawanya aja agak lumayan hot gitu loh. Baik Kang, jadi mungkin terkait kebersihan ataupun parkir itu tertib, mungkin sekitaran tengah kota mungkin demikian Kang. Mungkin ke arah-arah kabupaten ataupun ke luar agak jauh dari kota mungkin masih sama lah kurang lebih. Kemarin kan saya sepanjang perjalanan dari Supadio ke tengah kota, wah itu mah lebih rapi lagi Kang, sama sekali nggak ada pedagang kaki lima Kang. Ya, nah setelah keluar dari tengah kota mau agak ke pinggiran sedikit mulai memang ada kaki lima Kang. Namun itu pun masih dalam koridor yang wajar kalau menurut saya gitu loh Kang. Ya masih yang wajar, semuanya baik-baik saja. Dan di sini Kang tukang parkirnya itu yang di depan pasar, aduh ya Allah ya Tuhan, motor di sini tuh nggak dikunci Kang. Ya, jadi orang begitu datang ke pasar gitu kadang-kadang kuncinya aja ditaruh aja gitu Kang. Jadi biarkan diparkirkan sama tukang parkirnya. Dan itu aman. Jadi tukang parkirnya di sini tuh bener-bener bekerja Kang. Ya tidak hanya sambil duduk begini orang begitu datang klik gitu, nggak begitu. Tapi kalau di sini orang datang gitu loh Kang, ada orang datang lalu udah dia pergi aja gitu. Dan itu diberesin sama tukang parkirnya. Ya gitu loh. Dan kuncinya itu aman Kang. Iya, Masya Allah, nggak pada dikunci Kang. Dan saya sempat tanya sama bapak-bapak, itu motornya nggak dikunci di sini, tak dikunci katanya. Kata aku bilang, antar kan ada tukang parkir. Oh, saya bilang, akan menjaga, iya Kang, kita harus tanggung jawab. Saya bilang sangat luar biasa gitu. Karena saya bicara begini itu saya melihat dengan secara seksama berjam-jam Kang. Gitu loh, melihat, memperhatikan gitu loh Kang. Berjam-jam melihat ya, karena saya suka sekali kalau berangkat ke suatu kota memperhatikan gitu. Oh cara transaksinya begini. Jadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu dicermati, didalami gitu loh Kang. Dan akhirnya wah saya bilang inilah kota yang saya impikan Kang. Pontianak seperti ini. Ya, tertib, sangat tertib sekali, bagus. Dan ada sebuah ungkapan di Pontianak ya. Bila kita minum airnya susah nak melupakannya. Aduh, bahaya. Saya bisa balik lagi ke sini. Aduh. Bila pun ada waktu main-main lagi. Ya insya Allah mudah-mudahan kita ada umur panjang Kang, rezekinya ya. Gitu, ya. Baik Kang Jerry. Jadi kan kontur di Kalimantan khususnya Pontianak lah ya. Kita berbicara Pontianak aja lah ya. Kota Pontianak lah, tidak kita melebar ke mana-mana ke kota Singkawang ataupun sejenisnya, kita fokus dulu di Pontianak. Kontur tanahnya itu kan namanya juga Kalimantan. Kali itu adalah rawa atau sungai ya, kali namanya juga kali, atau ya parit yang ada airnya itu namanya kali. Mantan itu bekas, jadi bekas rawa-rawa atau bekas sungai atau bekas banyak yang parit-parit ya, seperti itu. Kontur tanahnya itu satu mungkin lembek, terus banyak gambut, dan dia dominan datar, tidak ada seperti di Jawa Barat pegunungan yang indah atau seperti apa gitu. Jadi kalau di Pontianak itu kita seperti di suatu rimbunan hutan, kita di tengah-tengahnya tidak bisa lihat kemana-mana, hanya sebatas itu saja pemandangan saja. Iya, itu gimana Kang Jerry? Itu salah satu kelebihan juga Kang. Ya kelebihan juga daripada Kalimantan ya. Jadi bumi Kalimantan itu lebih banyaknya ya, terutama di daerah Pontianak sini nih ya. Bukan Kalimantan, kita bicara Pontianak. Ya kita bicara Pontianak. Ya itu memang datar sekali Kang. Datar sampai dengan ke perkampungannya pun itu datar Kang. Ya jadi selama ini yang saya lihat di TikTok ada yang mobilnya sampai miring,
ke kiri gitu loh ya, akibat jalan butut. Betul. Lalu kelihatannya apa gitu ya, ternyata saya belum melihat Kang. Belum Ya mungkin itu agak di dalam atau mungkin di Kalimantan Timur atau mungkin Kalimantan mana. Yang jelas saya tidak melihat. Yang jelas selama kemarin saya ngaprak-ngaprak di Pontianak sampai dengan agak ke dalam sedikit ke Kuburaya, itu jalannya begini semua Kang. Masih bagus, Ya, relatif bagus. ya berbanding kebalik dengan yang ada di pikiran saya, berbanding kebalik dengan yang ada di TikTok. Yang di TikTok itu juga mungkin ada Kang, bener karena kan nggak mungkin bohong, cuma nggak tahu di mana. Iya. Saya kurang tahu. Tapi so far jalannya Kang masih belum ada apa-apanya dengan kerusakan di Jawa Barat. Iya. Jawa Barat itu Kang sudah butut Kang, nanjak pula Kang. Nah, di sini mungkin ada sedikit becek-becek, tapi tidak nanjak Kang. Dan tanahnya juga itu tidak licin seperti yang di Jawa Barat. Kalau Jawa Barat itu kontur tanahnya kebanyakan kan merah Kang. Merah. Ya jadi kalau kesiram air waduh Kang itu Kang. Licin banget ya. Wah licin banget Kang. Gitu loh. Udah terlebih lagi ada tak nonjoknya Kang. Nonjok udah macam roller coaster lah kalau kata Cima gitu. Iya. Ya jadi seperti itu. Tapi ya itulah Kang, sekali lagi mungkin di Jawa Barat ada kelebihannya dari sisi keindahan pegunungan Iya, dan betul. hawa yang sejuk. Nah, namun kalau di Kalimantan mungkin lebih mudah gitu loh Kang. Ya lebih mudah dalam mengakses jalan kemana-mana gitu loh Kang. Baik Kang Jerry, apalagi ya yang mau kita bicarakan ini ya? Yang jelas sih kalau bumi Kalimantan ini ya Pontianak lah. Kita bicara Pontianak. Pontianak itu kalau saya perhatikan lebih beragam. Beragamnya gimana? Beragam. Ya di sini tuh ada berbagai macam suku lah, berbagai macam ras di sini. Ada warga Dayak juga, ya ada warga Melayu, ya yang mungkin kalau di Bandung warga Dayak itu nyaris susah ditemukan mungkin Kang. Iya. Mungkin Ada, hanya tapi ada susah cuma kali mungkin karena memang jumlahnya sangat sedikit, tapi susah gitu Susah, kan. iya, Nah, kalau di sini kan memang di sini kan Ya, aslinya emang. apa namanya kampung halamannya. Iya. Namun di sini kan banyak juga gitu suku-suku lain gitu kan, ada Melayu gitu loh, ada Madura, Jawa, banyak lah kan Bugis gitu, orang Chinese juga kan di sini banyak gitu. Banyak. Apa namanya jumlahnya itu benar-benar Imbang ya. hampir imbang gitu loh Kang. Nah, kalau di Jawa Barat kan ya Jawa Barat kebanyakan gitu loh Kang. Ya terus yang kedua ya mungkin suku Jawa. Ya kalau orang Kalimantan sangat jarang sekali ditemukan Kang. Gitu loh. Mungkin karena memang di Kalimantan ini segala ada, segala tersedia, surga banget. Jadi orang Kalimantan mungkin dia buat apa merantau, di sini segala ada. Iya. Gitu loh Kang. Baik Kang, pengalaman lagi mungkin akan pernah cerita, pernah lihat di TikTok ataupun media lainnya bahwa ada air yang berwarna hitam, Oh, iya. namun jernih, itu gimana? Ya itu ya, jadi selama ini kan banyak sekali tuh dari teman-teman kawan-kawan dari Kalimantan tuh ngupload segala macam lah kegiatan masyarakat di perkampungan baik di perkotaan. Ya itu sering saya lihat kawan-kawannya mengenai fenomena air hitam ini. Kemarin kan saya lihat banget itu kan, oh seperti begini. Jadi yang selama ini saya lihat di TikTok sekarang ada di depan mata yang benar-benar memang hitam airnya kan gitu loh. Airnya hitam, namun kalau diangkat ya nampak seperti jernih gitu loh kan. Nah, terus ternyata di sini tuh tanahnya agak-agak sedikit gambut ya kan ya, gambut gitu loh. Nah, mungkin itu aja kan. Oke, mungkin pengalaman Kang Jerry selama ngaprak di Kalimantan ini, apa ada kendala yang seperti apa gitu Kang Jerry? Apakah ada kendala yang serius? Selama ini tidak ada. Selama ini tidak. Ya sudah saya hampir 4 hari di sini Kang. Itu selama 4 hari tidak ada kendala, semuanya berjalan dengan baik. Bertemu dengan warga Dayak juga baik-baik banget, warga Melayu juga baik-baik banget, semuanya baik-baik yang ada di sini Kang. Ya dan terus kalau saya perhatikan Kang, di perkampungan yaitu memiliki mata pencaharian yang bisa diandalkan. Artinya hari-hari mereka income-nya itu ada Kang. Karena di sini betapa luasnya memiliki lahan sawit. Iya. Nah beda sekali dengan Jawa Barat. Ya hari ini bekerja, besok 3 hari 4 hari nggak kerja. Gitu karena memang lahan pertaniannya sangat terbatas. Ya
otomatis pekerjaan juga sangat terbatas kan. Baik. Ya, jadi hari-hari di sini lebih bisa diandalkan ya mengenai ekonomi dibanding dengan kami yang ada di Jawa Barat. Baik Kang, untuk Ya. selanjutnya pertanyaan saya kan sudah beberapa hari di Pontianak. Bagaimana menurut Akang harga-harga mungkin akan di sini ada jajan makanan ataupun ikut makan di warteg ataupun rumah makan itu seperti apa Kang? Kalau dari harga-harga sih Kang terus teranglah hampir sama sih Kang. Hampir sama. Ya hampir sama lah Kang, kalau menurut saya Aqua sama, ya rokok janda juga sama. Jadi ya di sini ada rokok janda kawan-kawan. Ada rokok janda, ada rokok muda gitu loh. Sama lah rokok murah begitu ya. Terus dari sisi makanan juga sama. Tadi saya juga dicukur ya sama lah Kang. Di sana juga ada yang 50.000, malah yang pakai AC di sini 30.000 gitu loh. Hampir-hampir sama lah kalau masalah harga. Cuma mungkin di sini itu kendalanya kalau kita mau bepergian itu agak sedikit mahal karena tidak ada angkutan umum seperti bis gitu loh Kang. Ya betul, tidak ada bis kan? Kalau di sini bis sebenarnya ada, cuman ke daerah-daerah. Daerah. Kalau sebatas kota sini tidak ada. Ya, itu angkutan dia. Pun angkutan umum, angkot itu dulunya di sini banyak. Karena berkembangnya zaman, mungkin ya transportasi yang lainnya sudah mungkin dibilang murah atau bisa terjangkau. Akhirnya angkot pun sudah hampir punah. Ya. Kalau saya lihat-lihat mungkin tinggal 1 atau 3 armada aja gitu ya, Ya. beroperasi. Sepontianak itu. Ya makanya. Nah kan terus gini Kang, maksud saya kan model saya besok kan mau ke Mempawah nih. Ya. Nah itu tidak ada bis ya yang dari sini melalui Mempawah atau kemana. Kalau di kami kan banyak banget. Oh, gitu. Ya rute Bandung Jakarta. Waduh kan itu nggak tahu ada berapa PO bus gitu loh ya. Ya perusahaan yang melayani trayek Jakarta ke Bandung gitu loh. Nah kalau di sini besok saya ke sana itu menggunakan travel. Kalau di daerah Jawa Barat mungkin yang rekanannya 48 lah. Jadi yang dijemput ke rumah-rumah gitu. Karena nggak ada bus. Kalau ada bus sebetulnya saya lebih ingin naik bus. Selain mungkin murah kan, saya bisa menikmati begini loh angkutan umum di Kalimantan. Iya. Nah gitu kan. Sebenarnya sih kalau ke arah Sambas itu memang ada kan untuk bisnya, cuman mungkin waktunya aja kan. Akang sendiri mungkin waktunya itu harus ataupun keinginannya pagi sekitar jam 6 gitu ya. Iya. Kalau bis itu untuk arah Sambas dan sekitarnya itu Dia di waktu. iya, ada jamnya. Waktu ada jamnya. Jadi mungkin tidak kekejar lah gitu waktunya kan. Akang istilahnya pengen cepat ke sana lah gitu, Iya. kan. Jadi adapun bis tetap dia pakai waktu. Iya. Nah, kalau di sana kan nggak ada. Wah, datang Marita, datang Doa Ibu, datang bis ini bis itu. Wah, nyambung terus. Ya mungkin pakai waktu itu karena memang penumpangnya kan sudah Ya, betul. sudah sangat Berkurang. sedikit ya berkurang. Kalau dulu itu kan lumayan ramai. Jadi bis pun relatif ramai juga gitu. Ya. Selain kota Pontianak, Akang ini mau kemana ya? Selanjutnya saya ke Mempawah. Nanti ambil beberapa gambar di Mempawah, pedalaman perkampungan Mempawah. Dari Mempawah saya ke Singkawang. Rencana saya mau masuk ke Malaysia Kang. Gitu. Tapi kalau misalnya saya sudah kelelahan dan ini juga sudah tipis banget, artinya saya akan kembali lagi ke Pontianak, ke Bandara Supadio, dan kembali ke Jakarta. Katanya sih dari Singkawang ada ya, kalau misalnya ada ya saya akan kembali ke Jakarta dari Singkawang. Ya. Bandara Singkawang ya. Ada hal unik saat kita bersama ngaprak itu ya. Banyak. Iya, hal-hal unik sekali di Kuburaya tepatnya. Ya. Jadi apalagi di Kampung Dayak gitu ya. Pengalaman yang sangat unik yang semestinya yang saya lihat di vlog-vlognya Akang itu, maaf ya, seperti Gogok, seperti Babon itu yang sangat ditakutin oleh Akang. Terus
saat kita ngeplok di sana di Kuburaya, bahkan itu berkeliaran itu seperti apa perasaan? Ya, jadi gini kawan-kawan, saya diajak oleh Akang Solihin ini masuk ke perkampungan Dayak. Katanya Kang, nanti kita bisa melihat babi. Waduh, saya bilang, karena saya sering lihat babi-babi yang dipelihara oleh warga Dayak ya di TikTok tuh. Banyak teman-teman warga Dayak yang suka ngupload ini babi ini ya. Jadi banyaknya babi yang hitam Kang, bukan babi yang putih-putih kayak di babi kota banget gitu loh. Ada pink-pinknya itu. Yang ada putih belang hitamnya gitu loh ya. Nah kalau di kota kan begitu tuh kalau banyak di kota. Nah ini kalau saya lihat yang di TikTok di Kalimantan itu babinya benar-benar hitam Kang. Jadi seperti mohon maaf seperti memang babi liar gitu loh Kang ya. Saya takut atuh Kang. Gitu lah Kang. Ya akan cerita aja saya udah takut. Iya. Begitu masuk ke perkampungan Dayak kawan-kawan ya, masuk ke rumah ke-1, rumah kedua. Ada ibu-ibu kan waktu itu di luar ditanya lah, Bu kesana benar rumah tidak? Begitu dilihatnya di kolong ada babi kawan-kawan. Saya mau manjat punggungnya Kang Solihin saya kawan-kawan. Ya, padahal di motor tuh saya nggak mau turun kawan-kawan lihat babi di kolong begitu. Saya bilang Kang ayo pergi ntar takut lepas gitu. Oh iya Kang, karena kalau kami di Jawa Barat itu kan tidak pernah menemukan babi di dekat-dekat rumah begitu. Yang adanya Kang babi liar Kang, yang buanasnya minta. Ya, jadi ketika saya melihat babi itu, yang ada di otak saya tuh ya babi ganas. Babi liar. Ya gitu, jadi saya takut banget ya. Terus tapi Kang dibalik itu semua Kang ya, jadi seru banget. Saya lihat babi, lihat anaknya lucu-lucu banget, seru banget pokoknya ya. Dan nanti saksikan kawan-kawan di petualangan desaku. Dan Kang ya, alhamdulillah Kang saya mendapatkan kehormatan. Mungkin Akang juga orang sini belum. Iya. Pegang mandau Kang. Sama sekali Kang. Belum Akang. Belum. Saya alhamdulillah Kang dapat kesempatan yang sangat luar biasa. Kawan-kawan di Kalimantan itu yang memiliki mandau itu adalah orang-orang tertentu. Ya, itu tidak semua keluarga Dayak memiliki mandau. Ternyata, saya kira semuanya punya. Dan saya mendapatkan kehormatan Kang, diizinkan. Ya, untuk memegang mandau Kang. Satu kehormatan. Terima kasih banyak. Iya. Ya, alhamdulillah seperti itu kawan-kawan petualangan alam desaku dan pemirsa semuanya. Bincang-bincang santai kita pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, semoga menjadi wawasan tersendiri lah bagi kawan-kawan semua, bagi pemirsa yang mungkin dapat gambaran sedikit tentang Kalimantan, khususnya di Pontianak. Ya, karena memang di Pontianak itu dominan itu warga Dayak memang asli, ya. Terus warga Melayu, suku Melayu dan Chinese. Memang tiga suku ini sangat dominan di kota Pontianak. Karena sehingga di kota Pontianak sendiri ada namanya itu tarian 3 etnis. Itu sering itu ditampilkan dalam acara-acara tertentu di Kalimantan Barat. Baik Kang, terima kasih atas bincang-bincang ringan kita pada malam hari ini. Mohon maaf ini Kang, sebetulnya penyambutan Akang selama di sini seperti ini mungkin ya. Ini juga udah alhamdulillah Kang. Ya, alhamdulillah ini Kang. Dan mungkin terakhir juga gini Kang, saya mohon maaf kepada kawan-kawan semuanya. Dari penjelasan tadi mungkin ada yang tersinggung atau ada yang marah karena mungkin ada ucapan saya yang salah, ya saya mohon maaf. Gitu aja Kang ya. Ini video ini dibuat tidak ada unsur apapun, hanya sebatas ya bincang santai aja. Ya, kalaupun ucapan kami ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.